Halo Sobat Indak, jumpa lagi di podcast Indago yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Nah Sobat Indak, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan membahas panduan lengkap tata cara ekspor. Nah, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada Mbak Nurrahmi Saadah, ST, MKM, MED, SCI. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Gelarnya panjang banget ini Mbak. Ya, Iya, alhamdulillah sehat. alhamdulillah. Oke nih Mbak, mungkin sebelumnya kan di episode sebelumnya pernah diundang ke ini ya, Indago ya Mbak ya. Iya. Mungkin tapi bisa kenalan lagi nih Mbak. Siapa tahu ada penonton baru nih yang mungkin belum kenal sama Mbak Rahmi nih. Silahkan. Iya. Halo Sobat Indak ya. Iya. Halo Sobat Indak. Perkenalkan saya panggilannya Rahmi. Saya sebagai analis perdagangan ahli muda di bidang perdagangan luar negeri. Yang kalau di sesi sebelumnya atau episode sebelumnya saya pernah membawakan materi terkait pelayanan IPSKA atau instansi penerbit surat keterangan asal yang digunakan untuk ekspor. Nah kali ini mungkin kita mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih caranya kalau kita mau ekspor itu. Seperti itu. Dan ini kan mungkin juga bisa jadi pertanyaan Sobat Indak nih Mbak. Kan kadang mungkin ada yang mau ekspor tapi masih bingung caranya gitu ya Mbak ya. Mungkin bisa kita bahas lebih detail lagi ya Mbak ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik, mungkin bisa dijelaskan definisi ekspor secara singkat seperti apa? Oke. Jadi kalau mau gampangnya sebenarnya ekspor itu keluarnya barang dari negara kita atau yang biasa disebut dengan daerah pabean. Jadi daerah pabean atau daerah-daerah yang berada yang merupakan wilayah dari negara Republik Indonesia itu biasanya disebut dengan daerah pabean. Di mana saat semua barang yang keluar atau proses pengeluaran barang dari daerah pabean ini itulah yang disebut ekspor. Sementara pelakunya disebut eksportir. Oke, nah kalau misalnya kita mau jadi eksportir ini Mbak ya, ini ada persyaratan utama yang harus dipenuhi gitu nggak sih Mbak? Kalau untuk persyaratan sebenarnya kita mengacunya ke Peraturan Menteri Perdagangan nomor 23 tahun 2023 yang terakhir sudah dirubah dengan Permendak nomor 11 tahun 2024. Jadi sebenarnya tidak banyak perbedaan dengan peraturan sebelumnya ya. Jadi intinya kalau mau ekspor syarat nomor 1 itu punya NIB. Nomor induk berusaha. Jadi sekarang kan maupun perorangan maupun badan hukum itu semuanya bisa punya NIB. Karena ada yang disebut NIB perorangan. Cuman NIB-nya ini harus dipastikan. Jadi di NIB itu kan ada resikonya ya. Resiko klasifikasi usahanya itu ada yang rendah, menengah, tinggi. Nah kalau rendah itu biasanya dia cukup NIB saja. Tapi kalau dia menengah dia harus ada sertifikat standarnya. Sementara kalau tinggi dia harus ada izin usahanya. Jadi NIB ini harus lengkap secara satu kesatuan beserta dengan lampiran-lampiran. Gitu. Nah selain itu syarat pertama sih. Cuman mungkin saya kasih info sedikit ya. Kalau ekspor itu kan ada 3 jenis pengelompokan barangnya. Jadi ada ekspor bebas, ada ekspor yang dibatasi atau diatur, dan terakhir ekspor yang dilarang. Kalau dilarang ya sudah pasti kita tidak boleh ekspor gitu. Tapi kalau untuk yang bebas sebenarnya syarat utamanya hanya itu saja dulu, NIB gitu. Jika untuk produk tertentu mungkin dia ada kewajiban dokumen lain. Misalnya nih kalau dia mau ekspornya sarang burung walet, nah dia wajib terdaftar sebagai eksportir terdaftar istilahnya. Namanya eksportir terdaftar sarang burung walet. Nah itu kalau misalnya dia mau ekspor produk kehutanan kayak kayu, kertas, furniture, nah dia harus punya fee legal. Nah itu syaratnya. Tapi kalau misalnya dia mau ekspor yang barang yang dibatasi, yang tadi diatur ini kan diatur di Permendak 23 tahun 2023 sama perubahannya yang Permendak 11 tahun 2024 itu berarti dia harus punya perizinan berusaha ya.
Jadi perizinan berusaha di bidang ekspor ini bisa diperoleh oleh eksportir secara online. Jadi tidak perlu lagi tuh datang ke Jakarta, datang ke Kementerian Perdagangan, cukup dari kantor online melalui sistem INSW namanya. Jadi sistem INSW ini sudah terintegrasi dengan sistem Inatrade yang dipunyai oleh Kemendak. Jadi nanti simpelnya eksportir itu bikin hak akses dulu nih di INSW, bikin akun lah ya. Bikin akun di INSW, lalu setelah itu bisa mengajukan perizinan berusaha dalam bentuk eksportir terdaftar seperti sarang burung walet tadi, maupun persetujuan ekspor untuk produk-produk yang lain. Jadi beda komoditi, beda produk, beda syarat dan syarat gitu ya. Nah itu detailnya bisa dilihat di lampiran 1 Permendak Peraturan Menteri Perdagangan nomor 11 tahun 2024. Selanjutnya nih Mbak, ada nggak dokumen yang diperlukan dalam proses ekspor ini, apa aja sih Mbak biasanya? Iya, jadi mungkin agak sedikit lebih rumit daripada kalau kita berjualan di dalam negeri ya. Untuk dokumen ekspor itu sebenarnya ada beberapa macam, namun ada beberapa yang memang wajib dipunyai oleh eksportir. Pertama, tentunya harus ada kontrak penjualan atau sales kontrak. Jadi ini adalah bukti transaksi kita, bukti kesepakatan kita dengan buyer atau pembeli di luar negeri, seperti itu. Yang kedua, setelah kita menentukan kesepakatan tadi yang tertuang dalam kontrak, kita shipper itu atau eksportir itu harus menerbitkan yang namanya invoice dan packing list. Jadi invoice ini terkait rincian harga yang harus dibayarkan oleh buyer, sementara packing list ini adalah rincian pengemasan. Jadi barangnya itu apa saja dikemasnya, yang dikemas gitu ya. Dikemasnya pakai apa, berapa banyak, seperti itu, volumenya dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah shipping instruction. Jadi kalau shipping instruction itu kan kayak perintah pengapalan barang. Jadi barang ini akan dikapalkan. Intinya shipping instruction ini nanti diajukan kepada agen perwakilan dari kapal. Jadi yang buat adalah eksportir atau shipper ya, yang nanti mengirimkan barangnya. Nanti di situ ada data-data berapa kontainer, muatannya berapa banyak. Karena nanti shipping instruction inilah yang nanti menjadi dasar untuk penerbitan dokumen transport. Kalau lewat laut biasa namanya bill of lading, kalau lewat pesawat udara bisa pakai airway bill, atau kalau yang pakai kargo itu juga namanya cargo receipt, seperti itu. Terus yang wajib lagi yang keenam, berarti tadi yang kelima kan dokumen transport. Yang keenam tuh dokumen pabean atau PEB yang diterbitkan oleh Bea Cukai. Jadi PEB ini atau pemberitahuan ekspor barang, itu pembuatannya secara online dan itu self service. Jadi mereka bikin sendiri. Saat nanti sudah sesuai data-datanya, Bea Cukai akan menerbitkan yang namanya NPE atau nota pelayanan ekspor. Jadi PEB tanpa NPE itu tidak valid. Jadi harus ada NPE-nya dulu baru bisa dinyatakan bahwa PEB-nya sah gitu, bisa digunakan. Lalu itu yang wajib ya, itu yang wajib. Nah sementara itu jika kayak tadi saya sebutkan produk tertentu seperti kayu, furniture atau produk kehutanan lainnya, itu berarti wajib melampirkan fee legal. Terus kalau misalnya kayak sarang burung walet, dia wajib melampirkan dokumen sertifikat sanitasi. Nah, itu dokumen ekspor tambahannya ya. Nah ada lagi nih yang beberapa episode lalu saya sempat bahas di sini tentang surat keterangan asal. Itu juga adalah dokumen pelengkap ekspor. Jadi bukan dokumen wajib tapi pelengkap. Hanya kalau dibutuhkan. Jadi misalnya buyer di negara tujuan minta nih, karena kan dengan adanya SKA atau Certificate of Origin itu mereka bisa dapat keringanan di negara tujuan, di negara tujuan. Jadi
mereka bisa nggak bayar biaya masuk atau biaya masuknya dapat diskon lah, discountingan lah, seperti itu. Untuk beberapa produk, khususnya produk-produk dari alam ya atau pertanian, kehutanan, seperti itu, biasanya membutuhkan yang namanya health certificate atau phytosanitary certificate atau apa namanya ya, sertifikat fumigasi. Jadi sertifikat ini tuh yang menerbitkan adalah Badan Karantina. Jadi Badan Karantina di Semarang ada tuh. Nah, itu hanya untuk produk-produk yang tadi saya bilang, produk-produk pertanian atau produk-produk alam. Biasanya kenapa negara tujuan membutuhkan ini tuh untuk memastikan bahwa produk yang dikirim ini itu aman, tidak ada hamanya, tidak membawa penyakit, seperti itu. Tambahan juga ini kalau misalnya ekspornya menggunakan asuransi. Jadi sekarang sudah lazim ya ekspor itu menggunakan asuransi. Karena kan jaga-jaga ya, siapa tahu di tengah laut ada kejadian atau tenggelam, atau bahkan mungkin ya bayarnya kabur, tidak membayar. Nah, jadi biasanya ada asuransinya. Jadi ada polis asuransi yang merupakan juga menjadi bagian dokumen ekspor. Yang saya sebut tadi kan kita di depan bahas soal sales contract. Nah, di sales contract itu kita menyebutkan biasanya antara buyer dengan eksportir itu akan menyepakati metode pembayaran yang akan dibayarkan. Nah, salah satu metode pembayaran yang paling lazim dan paling aman yang digunakan itu namanya letter of credit, LC ya. LC. Jadi dokumen LC ini juga bisa menjadi salah satu dokumen ekspor yang nantinya digunakan oleh buyer di negara tujuan untuk clearance barang atau istilahnya mengambil barang keluar dari pelabuhan, seperti itu. Dan yang tadi saya mungkin sebutkan untuk produk-produk yang dibatasi atau diatur itu harus melampirkan dokumen eksportir terdaftar atau persetujuan ekspor. Oh gitu. Sama ada satu lagi yang namanya laporan surveyor. Tapi dari yang saya sebutkan ini yang paling wajib kan hanya yang 6 di awal. Sisanya ini hanya pelengkap atau hanya untuk kondisi dan komoditi tertentu. Seperti itu. Jadi ternyata persyaratannya cukup banyak ya Mbak ya. Tapi kan worth it juga kan Mbak, maksudnya kita berusaha untuk ekspor gitu juga mendapat memberikan pemasukan juga buat negara kita ya Mbak ya. Nah, tadi sempat disinggung juga ada proses pengiriman barang ekspor gitu ya Mbak ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail metodenya seperti apa? Jadi kalau pengiriman barang itu tergantung produknya. Jadi moda transportasi dalam mengirim barang itu ada macam-macam ya. Ada lewat udara itu pakai pesawat, ya kan. Lewat laut itu pakai kapal. Lewat darat ini kalau misalnya antar negaranya masih dalam satu daratan, itu bisa pakai truk besar itu. Ada juga beberapa yang pakai pipa. Ada juga ya pakai pipa. Pakai pipa itu biasanya kalau ekspornya dalam bentuk cairan atau gas. Itu biasanya antar negara yang masih dalam satu daratan gitu. Kayak Eropa gitu ya. Kayak Eropa, Amerika. Mereka biasanya ada ekspor yang menggunakan pipa. Seperti itu. Nah, kalau kita di Indonesia umumnya pakainya itu pesawat atau kapal laut. Jadi tinggal dikondisikan saja nih bentuk barangnya apa. Jadi misalnya kalau kayak arang kayu itu kan mudah terbakar ya. Jadi bagaimana caranya supaya pengemasannya itu membuat dia tidak mudah terbakar. Misalnya diberi penyerap air atau untuk produk-produk tertentu ya. Misalnya sebelumnya sudah diujikan dulu di lab, misalnya titik bakarnya berapa gitu. Jadi dia harus disimpan dalam suhu yang bagaimana supaya dia tidak bisa terbakar. Bisa seperti itu. Atau kayak tadi ada produk yang tidak tahan lama. Ya misalnya sayuran itu kan membutuhkan tempat pengiriman khusus. Jadi misalnya kontainernya harus berpendingin gitu.
Nah, ada seperti itu. Tapi intinya kalau di Indonesia memang kita biasanya hanya menggunakan umumnya hanya menggunakan dua jenis moda transportasi itu tadi. Pesawat dan juga kapal gitu ya Mbak ya. Nah, tadi juga sempat disinggung ada metode pembayaran, tadi udah disebutin LC gitu ya Mbak ya. Mungkin ada metode pembayaran transaksi ekspor lainnya gitu Mbak yang bisa sering digunakan gitu. Iya. Jadi memang ada beberapa jenis pembayaran. Sebenarnya kan kayak gini ya, kita deal-dealan atau sepakat sama satu pihak dan nanti kita pasti diskusi ya, ini enaknya dibayar pakai cara bagaimana gitu. Nah, di antaranya itu ada yang disebut advance payment. Kalau advance payment ini gampangnya bayar di muka. Oh gitu. Jadi misalnya saya beli dari Mbak, tapi saya bayar di muka dulu sebelum barangnya datang ke negaranya kirim. Ini saya bayar dulu. Nah, untuk bayar di muka ini bisa langsung 100%, bisa juga bertahap. Jadi misalnya saya bayar 50% dulu ya, nanti 50%-nya kalau barang sudah saya terima, seperti itu. Nah, yang kedua itu namanya open account. Nah, kalau open account ini kebalikannya dari yang advance payment tadi. Jadi kalau open account, si pembelinya ini saya nerima barangnya dulu deh, baru saya bayar, kayak gitu. Memang agak beresiko. Iya, dua-duanya agak beresiko. Yang resiko pertama eksportir, nggak ngirim. Ya, bisa aja nggak ngirim-ngirim kan, udah bayar nggak ngirim-ngirim. Resiko kedua yang metode yang kedua ini ya kalau dia bayar, kalau nggak bayar gimana ya kan, tidak ada jaminan ya kan. Betul. Biasanya dua metode ini tuh dipakai kalau memang antara buyer dan eksportirnya itu sudah punya hubungan lama gitu, sudah saling mempercayai. Saling mempercaya atau memang misalnya mereka berada dalam satu grup yang sama. Biasanya kan ada beberapa perusahaan yang punya perusahaan di Indonesia, punya juga perusahaan di luar, kayak gitu. Mereka ada dalam satu grup yang sama seperti itu. Nah, yang model ketiga itu istilahnya DP atau Document Against Payment. Kalau di sini DP ini itu dia akan melibatkan bank. Jadi eksportir itu dari kita ya, kita anggapnya seperti itu. Eksportir itu kita punya bank, namanya bank eksportir. Nah, di luar negeri importir atau pembeli itu punya bank, namanya bank importir. Seperti itu. Nah, nanti biasanya kan eksportir akan mengirimkan barang dulu nih. Begitu barang sampai di negara tujuan, dokumen ekspor yang tadi saya sebutkan itu akan diserahkan ke bank eksportir. Oh gitu. Dan bank eksportir akan menyerahkan ke bank importir. Nah, lalu si importir ini harus membayar dulu ke bank importir baru bisa nerima dokumen itu. Oh, jadi barang itu nggak bisa kita ambil kalau dokumennya belum kita terima gitu ya? Benar. Jadi barang tidak bisa keluar dari pelabuhan kalau tidak bisa menunjukkan dokumen ekspor tadi itu. Nah, kalau dengan metode ini kan berarti ada perantara bank. Jadi jadi agak aman gitulah, dianggapnya agak aman. Jadi si importer ini bisa nerima dokumen kalau dia sudah bayar ke bank importir, gitu. Baru nanti uangnya diteruskan ke eksportir. Nah, yang keempat itu hampir mirip nih kayak yang DP tadi ini, kita bilangnya DP ya. Yang keempat ini namanya dokumen against acceptance, dokumen against acceptance atau DA. Nah, mirip nih, sama mirip, cuman bedanya saat bank importir, jadi bank importir itu tetap bisa menyerahkan dokumen ke importir meskipun importir belum bayar. Oh gitu. Tapi ada jangka waktunya biasanya. Ini dokumen saya serahkan ke kamu, tapi misalnya dalam waktu 30 hari kamu harus bayar ke bank, seperti itu. Yang ini tuh agak beresiko sebenarnya dibanding yang DP. Karena ya tidak ada jaminan kan. Tidak ada jaminan dari bank kalau importir akan melakukan pembayaran seperti itu. Terus yang kelima ada yang disebut consignment atau konsinyasi. Jadi kalau consignment itu kan kita menitipkan barang ke satu pihak di luar negeri. Biasanya itu biasanya kayak ada di diaspora gitu kan ya. Kita nitip nih, saya nitip ada barang saya, tapi barang ini akan dibayar kalau sudah laku. Dari kayak distributor gitu ya. Iya.
Jadi di luar negeri ada pihak ketiga yang mendistribusikan barang kita, tapi dia kirim pembayarannya ke kita kalau barangnya sudah ada yang beli. Nah, resikonya kalau barangnya nggak laku bagaimana, ya kan? Tetap numpuk di situ Iya, dan kalau barangnya tahan lama bisa dikirim balik, iya kan? Kalau nggak tahan lama ya sudah rugi berarti kan, seperti itu. Tapi ini cocok sih kalau misalnya kita mau untuk UKM terutama ya, mau mengenalkan barangnya. Cuman memang ya harus siap untuk rugi kalau dengan skema konsinyasi ini. Tapi paling enggak dengan skema ini barang dia itu bisa dikenal gitu loh di luar negeri. Kan udah dibawa nih ke luar negeri, tinggal semoga ada yang beli itu. Saat ada yang beli ada testimoni berarti kan. Nah, mungkin dengan itu produk dia akan bisa dikenal, dia bisa mengirimkan dalam partai yang lebih besar. Kalau yang terakhir ya yang tadi saya sebut, metode pembayaran yang paling lazim dan paling aman, namanya letter of credit. Kalau letter of credit ini ada jaminan dari bank, jadi tidak ada namanya istilah gagal bayar. Mau barangnya sampai di negara tujuan nggak diambil sama importir, ya kita tetap terima pembayaran karena sudah ada jaminan dari bank importir. Jadi dia udah naro sejumlah pembayaran gitu di bank importir. Dan jika dokumen LC-nya sudah terpenuhi, yang tadi itu kan barang sudah dikirim, ini dan lain sebagainya, dokumen transportnya sudah dikirim, nah itu otomatis cair walaupun barang belum diterima oleh importir. Seperti itu. Jadi kalau kalau baru pemula ekspor, saran saya sebaiknya pakai LC karena kita kan belum tahu nih bayarnya apakah trusted apa tidak, seperti itu. Oh gitu. Oke, menarik sekali nih Mbak. Nah, ini kita tadi bahasnya banyak banget ya, dari kita persyaratan eksportir sampai dokumen, kemudian proses pengiriman, kemudian pembayaran nih Mbak ya. Nggak terasa udah sampai penghujung episode ini Mbak. Cepat ya Mbak ya. Nah, ini mungkin sebelum kita menutup nih Mbak, mungkin ada tips bagi Sobat Indak yang ingin memulai bisnis eksportir itu seperti apa, bisnis ekspor mungkin bisa disampaikan. Jadi ini khususnya sih buat pemula yang IKM ya, yang masih skala kecil menengah. Pertama, siapkan dulu legalitasnya. Jadi pastikan punya legalitas minimal NIB dan NPWP ya, NPWP. Nah, yang kedua, pastikan produk kita itu tahan lama, terutama kalau makanan. Jadi biasanya kalau untuk ekspor makanan itu buyer akan lebih prefer ke produk yang ketahanannya minimal 18 bulan. Ya untung-untung bisa 1 tahun lah ya. Kalau 1 tahun itu biasanya yang deket-deket kayak ke ASEAN gitu. Tapi kalau buyer yang agak jauh, mereka prefer makanan yang usianya minimal 18 bulan. Seperti itu. Dan selanjutnya bagaimana meningkatkan nilai lebih, apa yang nilai lebih dari produk yang dimiliki. Dan pastikan ini ya, kalau memang menyasarnya ekspor, rajin-rajin menghubungi perwakilan perdagangan di luar negeri. Itu bisa masuk ke websitenya Kemendak, kemendak.go.id, nanti pilih yang kontak perwakilan perdagangan. Di situ bisa menghubungi perwakilan perdagangan melalui email. Jadi bisa kirim email. Jadi siapkan katalog produk dalam bahasa Inggris, dan juga jangan lupa cantumkan kontak yang bisa dihubungi di katalog itu. Jadi begitu ada buyer yang tertarik, bisa langsung menghubungi melalui kontak yang disediakan. Dan yang terakhir, sebenarnya ekspor itu kan bukan ini ya, bukan seperti dalam negeri yang kita belinya 1 buah, 2 buah seperti itu. Ekspor itu adalah yang dituntut biasanya kuantitas, selain kualitas adalah kuantitas. Jadi pastikan kita bisa memenuhi permintaan dari buyer yang mungkin jumlahnya tidak sedikit. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah peningkatan kapasitas produksi. Jadi mungkin untuk pemula itu saja sih perlu diperhatikan. Nah, ini udah lengkap banget nih ya Mbak ya. Semoga ini bisa jadi pengetahuan tambahan buat Sobat Indak. Jadi biar nggak bingung gitu ya Mbak ya untuk melakukan ekspor nih Mbak.
Oke Mbak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat kita, buat Sobat Indak juga. Mungkin juga buat Sobat Indak, terima kasih sudah menonton sampai akhir episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Dan juga aktifin lonceng Indago Jateng supaya bisa tahu ada info dan update menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa.